Halo Sobat Jazz, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Kali ini ada berita ya, di mana kita akan menampilkan dulu perkiraan poin FIFA yang didapat Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Ya Sobat Jazz, kita lihat di mana jika Indonesia menang, poin akan bertambah 22,07. Jika Indonesia imbang, poin juga tetap bertambah, yaitu 9,57. Jika Indonesia kalah, minus 2,93. Ya, begitu juga sebaliknya. Jika Jepang menang bertambah 2,93. Jika imbang minus 9,57. Dan jika Jepang kalah, dia akan turun drastis di mana minus 22,07. Lalu perkiraan poin jika bertemu melawan Arab kita ya, yaitu bertambah 18,89. Lalu jika imbang akan bertambah 6,39. Dan jika kalah, minus 6,11. Ya. Begitu juga jika Arab menang, dia akan menambah poin 6,11. Lalu jika imbang, dia akan berkurang poinnya minus 6,39. Dan jika kalah, Arab Saudi akan turun drastis minus 18,89. Ya kalau kita kalah itu poinnya tidak terlalu jauh ya minusnya ya. Dibanding dengan Jepang dan Arab Saudi. Di mana dia defisitnya di minusnya di atas 15 ya. Si Arab 18, si Jepang minus 22. Iya. Kita lihat dilansir dari Viral Bola ID. Di mana dasar jumlah poin di laga menghadapi Arab Saudi diasumsikan Indonesia imbang lawan Jepang. Berapa poin nih yang bakal didapat timnas di laga home lawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November nanti? Ya, saat ini Indonesia sudah di peringkat 130 ya. Di mana kita ketahui, wah, sempat 127 kemarin karena lawan Cina kita kalah. Jadi turun 130. Harusnya kita harus minimal imbang lah lawan Jepang ya. Karena kita juga walaupun imbang masih ada poin 9,57, lumayan daripada kita dikejar sama rival-rival kita. Ya, kita harus nahan imbang minimal. Ya kalau kita lihat dari perhitungan-perhitungan ini, kita tahu bahwa PSSI udah punya hitungan tersendiri ya, dimana kita tuh wajib dapat 4 poin untuk laga Arab dan Jepang. Dimana di Jepang sih kita nggak muluk-muluk 1 poin kita dapat, dan untuk di Arab kita bisa dapat poin full. Nah, Sobat Jazz, kita beralih sedikit ya, di mana di postingan garudabola.idn, Pak Erick Thohir ingatkan timnas U17. Kita tim Ksatria, bukan guling-guling. Nah, Ya, ini benar. sepertinya menilik dari pertandingan terakhir lawan Australia kemarin ya. Iya, betul. Karena kita Indonesia kan bangsa yang besar gitu. Kita lihat captionnya seperti apa ya. Ketua Umum PSSI ingatkan timnas Indonesia U17 untuk menjunjung sikap kesatria usai bermain aman lawan Australia pada kualifikasi Piala Asia U17 2025. Saya mengingatkan, kita ini tim sepak bola kesatria, bukan guling-gulingan dan drama. Performa harus meningkat untuk timnas U17 dan U20. Saya lihat tim Australia tidak ingin kecolongan, karena itu di menit ke-70 lebih. Mereka sudah defensif. Nah, ini 70 lebih mereka udah defensif ya. Pemain kita juga tidak ingin kecolongan karena beberapa serangan balik belum maksimal. Kalau berhasil bisa gol itu. Nah, kalau berhasil emang bisa gol itu karena serangan balik kita juga cukup mematikan dan cepat ya. Iya. Banyak peluang-peluang sebenarnya kemarin tuh. Ya, tapi kembali lagi permainan sepak bola. Masing-masing pelatih dan pemain ingin yang terbaik dengan target yang terbaik. Nah, ini menilik setelah pertandingan Indonesia Australia U17 kemarin ya. Dimana Pak Erick tidak mau seperti guling-gulingan dan drama ya, seperti Bahrain. Iya. Nah. Untungnya sih kita nggak ada drama seperti itu. Cuman dengan adanya pertandingan U17 timnas Indonesia dengan Australia itu kemarin tuh sempat ada yang mengeritik kita loh. Ada kita dikasih teguran keras sama netizen dari India. Karena gara-gara pertandingan yang kita sajikan itu gimana Indonesia dan Australia lolos, dia jadi nggak lolos. Dia berharapnya Australia itu menang agar dia bisa lolos. Akhirnya India yang tidak lolos. Sebenarnya kan banyak yang mencari keuntungan di antara kalau salah satu dari Australia atau Indonesia yang gagal gitu.
Itu antara India dan Bahrain pastinya. Wah. Tapi sih alhamdulillah kita bisa menutup untuk memberi sedikit posisi untuk Timur Tengah. Akhirnya kita bisa. Itu dia. Ya mungkin emang itu ya. Mungkin memang bentuk perlawanan dari Indonesia ya kepada Bahrain itu ya, khususnya Bahrain. Iya. Sebenarnya bukan perlawanan dari Indonesia sih. Mungkin bentuk perlawanan bagi Indonesia dan negara-negara non Timur Nah, itu Tengah. dia. Australia juga sebenarnya kesel. Yang udah kesel banget sama drama-drama guling-gulingan dari Timur Tengah. Ya, di mana kemarin pas Australia lawan Bahrain juga itu ya. Si Bahrain tuh banyak drama. Iya, ya iyalah kesenggol apa enggak tiba-tiba guling-gulingan sampai bikin pemain Australia kena kartu merah. Nah, itu dia. Gokil sih itu. Kesenggolan cuma dikit, tapi sakitnya udah kayak habis operasi. Wah, Operasi biusnya hilang kan sakit banget tuh. Iya, betul juga. Langsung kayak begitu, padahal kesenggol dikit doang loh. Iya, Coba dia lihat deh scrollnya lagi viral saat ini, di mana ada video Hernando betulin itunya sendiri Oh, iya. setelah dia sepertinya ada cedera ya, langsung dia krekin sendiri. Coba belajar dari pemain timnas Indonesia, ya, kuat. mandiri. Kesatria. Ya, Ya, Sobat Cis. Kita ke berita selanjutnya ya. Di mana Sintayong sangat puas dengan gaji dan fasilitas di timnas Indonesia. Oh. Kita lihat seperti apa beritanya. Dilansir dari Blitz New Football. Dilaporkan oleh Yonhap News, fasilitas yang didapatkan Sintayong adalah beberapa mobil mewah dan apartemen mewah di pusat kota Jakarta. Ada juga lampu peringatan yang dipasang di mobil agar bisa kita gunakan untuk melewati jalanan yang padat. Nah, itu dia yang supaya kita cepat ya. Tak hanya itu, ex-pelatih Sheung-nam juga bisa menggunakan lapangan golf secara gratis. Padahal lapangan golf itu memiliki biaya tahunan sampai 50 juta won atau 569 juta. Wow, fasilitasnya sangat mewah. Wow. Lalu, soal gaji yang didapatkannya, Sintayong tak menyebutkan nominal pasti. Hanya saja, ia puas dengan kenaikan gajinya di Timnas Indonesia, usai menekan kontrak baru pada Juni lalu. Saya tak bisa menyebutkan angkanya karena itu rahasia. Tapi saya sangat puas. Ya, lanjut pria yang pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu. Ya emang kalau untuk gaji yang tinggi itu wajar ya, karena dia pelatih Piala Dunia ya, pernah menangani Korea Selatan di Piala Dunia. Iya, dan di situ kan Korea Selatan mampu mengalahkan The Panzer Jerman. Nah, itu dia. Gila. Ibarat kata kalau kita kerja, CV-nya bukan main-main. Bukan kaleng-kaleng nih. Bukan kaleng-kaleng. Ya, kita lihat komentar ya. Dari Danis89_Aditya. Sudah pasti puas coach. Harapan kami dari supporter, jangan pernah eksperimen di match penting. Kecuali AFF, monggo. Nah, itu dia betul. Saya setuju ya. Karena waktu lawan Cina, eksperimennya dibilang cukup gagal ya. Iya, dan bikin kita semua pasti bertanya-tanya. Untuk apa sih seperti ini yang dikeluarkan? Itu dia. Nama-nama yang mungkin seharusnya ada di babak kedua atau yang seharusnya tidak dimainkan malah ada dari awal. Karena kalau starting line up yang biasa kita lakukan, itu pemain akan semakin menyetel ya. Dibanding eksperimen seperti itu, jadi tidak klop ya kelihatannya. Mungkin kita bisa menyuarakan semuanya ya untuk STY punya line up tetap gitu. Yang nggak usah dirubah-rubah dulu lah. Itu dia. Kecuali emang darurat cedera atau apa ya, atau akumulasi. Soalnya kalau misalnya setiap pertandingan beda lagi dibuat lagi ya dibuat diracik lagi. Nanti dapatnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, hasilnya gimana? Itu dia. Seperti yang terjadi di Cina kemarin. Iya, sayang sekali padahal kita butuh poin banget itu pas lawan Cina. Waktu melawan Cina itu benar-benar terkesan kita tuh meremehkan lawan tau. Nah, Karena mungkin kalau ibaratnya nih kalau di dunia luar sana surveinya kita unggul gitu ibaratnya di Cina ya. Daripada Cina ya. Jadi banyak yang mengungguli gitu. mengungguli Indonesia. Tapi karena kita menganggap remeh ya, bukan kitanya, mungkin STY menganggap remeh Cina. Jadi dia bikin eksperimen seperti itu line up-nya. Dan kita akhirnya kehilangan lagi 3 poin. Iya. Sayang sekali padahal kita digadang-gadang saat kita dicurangi Bahrain, kita akan lebih semangat lagi untuk melawan Cina. Betul. Tapi ternyata kita mengalami kekalahan. Ya. Tapi jangan takut ya, jangan patah semangat. Jangan bersedih karena Masih kita ada 6 pertandingan lagi, di mana 4 match itu kita jadi tuan rumah. Iya.
Contohnya yaitu pertandingan yang akan digelar di bulan November nanti, Nah. di mana PSSI sudah punya target 4 poin untuk 2 laga, laga Jepang dengan Arab Saudi. Nah, itu dia. Optimis dong, Optimis sekali. harus lah. Iya. Kita lihat komentarnya lagi ya. Pantesan pas tandang ke Bahrain kaget ya, fasilitas buat timnas tak sepadan. Wah, Waduh. ini salah satu nyinyiran dari ini juga nantinya. Ya, Anda puas, lalu puaskan kami coach. Nah, itu betul juga. Benar. Iya, karena kita merasa masih belum terpuaskan ya pas lawan Cina itu ya. Sangat kaget sekali sebenarnya. Dan juga sebenarnya ini juga di 6 pertandingan ini adalah ajang pembuktian sebenarnya untuk STY. Nah, pembuktian ya. Karena kan karena adanya blunder, kita anggap blunder ya yang kemarin itu ya, yang Cina itu membuat orang-orang yang tidak menyukai STY itu makin ngompor-ngomporin nih, Nah. makin manas-manasin di semua media. Makin bersuara STY out ya. Iya, itulah yang harus dibungkam oleh STY. Di mana di 6 pertandingan ini ayolah kita optimis dapat poin yang banyak sebanyak-banyaknya. Sekaligus pembuktian bahwa coach ini memang berkelas. Iya, betul banget. Jadi biar bungkam itu mulut-mulut itu. Ya, karena saya pribadi juga masih setuju, percaya ya? masih percaya sama coach Shin. Piala Dunia 2018 dia menangani Korea Selatan ya. Iya, mantap. Kita lihat lagi komentarnya. Berikan yang terbaik coach. PSSI sudah berikan semuanya. Jangan blunder lagi milih pemain. Nah, itu dia. Ya, kita baca lagi. Bikin kita puas juga dong coach dengan kemenangan. Nah, Wah, gajinya TF atau cek sih? Soalnya kayak gini. Oh, aduh. aduh. Itu mesti tanya sama A1, A2, A3, Nah, A4. iya. Ya, Sobat Jess. Ini ada berita dari legend timnas Belanda. Waduh. Yaitu Patrick Kluivert ya. Bisakah Indonesia lolos ke Piala Dunia? Tentu saja, mengapa tidak? Wah, kita mendapat dukungan kembali ya. Dukungan kembali. Ya, lolos ke Piala Dunia bukanlah hal mustahil bagi Indonesia, apalagi kalau menambah lagi pemain naturalisasi. Oke. Dilansir Indo Timnas, legenda timnas Belanda Patrick Kluivert yakin timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dan ia menyarankan PSSI untuk menambah pemain naturalisasi. Untuk lolos, Anda selalu bisa lolos, tentu saja. Di Belanda ada banyak pemain sepak bola campuran ras dengan Indonesia. Ayah atau ibu mereka adalah keturunan Indonesia. Jadi, saya pikir PSSI dapat melihat lebih detail lagi jika mereka ingin lebih memperkuat timnas Indonesia dengan pemain berdarah Belanda. Jadi, bisakah Indonesia lolos ke Piala Dunia? Tentu saja. Mengapa tidak? Ya, lanjut pemain yang membela Belanda di Piala Dunia 1998 itu. Di mana ini adalah wawancara eksklusif Patrick Kluivert dari Kumparan melalui La Liga. Ya, kita tahu sendiri ya, kemarin kita sudah mendengar bahwa STY masih optimis kita bisa lolos Piala Dunia. Nah, PSSI optimis, iya. supporter optimis, netizen optimis. Sekarang Optimis, kita dapat dukungan dari banyak kalangan, bukan hanya kalangan juga, dari negara-negara besar juga kita diberi semangat. Dari pemain legend Belanda juga. Dan Patrick jangan Kluivert. salah lagi, sebelum kita laga bertemu dengan Bahrain pun, pelatih dari timnas Jepang juga sudah bilang bahwa untuk yang lolos dari grup C adalah Jepang dan timnas Indonesia. Jepang dan Indonesia. Mantap. Itu aja udah bikin kita semangat loh. Nah, betul. Suntikan semangat ya. Loh, dari Irak, dari macam-macam. Dari Korea kita juga tambah semangat. Jadi nggak sabar kita lolos Piala Dunia. Ih, gila gue. Gimana ya? Gue nggak nonton, gue nggak jago-jagoin Argentina. Argentina, udah nggak jago. Udah sekarang sorry, gue Rizky Ridho, woi jagoan gue. Udah nggak dukung negara-negara Eropa, negara Amerika Latin untuk lolos untuk juara Piala Dunia ya. Betul banget. Kita Karena udah ada Indonesia. Gila udah gak sabar tuh kayak gimana euforianya kita nanti. Gue bakal totalitas. Pokoknya nggak ada satupun pertandingan yang nggak akan gue tonton. Kita Di TV, di TV. Sobat Jess, itulah berita kita kali ini. Kita udah bahas tadi perkiraan poin Indonesia melawan Jepang dan Arab nanti, di mana ada hasil menang, imbang, dan kalah. Kita sudah perkirakan poinnya ya. Iya. Lalu ada dukungan dari legend Patrick Kluivert. Yes.
dan juga pastinya fasilitas-fasilitas mewah yang sudah diberikan untuk coach. Wah, itu dia berita kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, di like, share ke teman-teman kalian. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Indonesia, Optimis Piala Dunia. Salam Yes. Jazz.